Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu.
dengan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ya segala yang bernafas menyembah-Mu, ya segala yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus ku dahsyat, Yesus perkasa, Engkau baik, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami takkan menyerah karena Kau di pihak kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Hati kami percaya kepadamu, hati kami percaya kepadamu. Dengan segenap hati kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Pengurapan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bercerah, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Sekarang baru sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31 itu adalah penciptaan ya saudara ya. Awal mula Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Dan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-31 saudara, nanti kalau saudara bisa baca di rumah secara keseluruhan, kita akan menemukan satu kalimat yang diulang-ulang ya. Jadi dari penciptaan pertama sampai yang ke-6, kalimat ini selalu disampaikan ya. Setiap kali Allah menciptakan, misalnya hari pertama, hari kedua dan ketiga, selalu ada kata di akhir kalimatnya, Allah melihat semuanya itu baik. Dan ini yang menarik perhatian saya, saudara ya. Allah melihat semuanya itu baik. Hari pertama kita melihat Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. Itulah yang disebut dengan terang. Gelap disebut dengan malam. Di sini pertama sekali Allah mengatakan Allah melihat terang itu baik. Lalu yang kedua, Allah menciptakan cakrawala atau langit untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Kemudian Allah berfirman, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ketiga Allah mengumpulkan air sehingga muncul daratan. Dan Allah menciptakan tumbuhan, rumput, dan pohon-pohon yang berbuah. Juga dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menerangi bumi dan mengatur waktu. Juga Allah berfirman, Allah melihat semuanya itu baik. Hari yang kelima Allah menciptakan ikan-ikan dari segala makhluk di laut serta burung-burung di udara. Juga diakhiri dengan kalimat Allah menjadikan semuanya itu baik. Dan hari yang keenam Allah menciptakan binatang-binatang darat dan puncaknya ya Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Ya. Dan yang menariknya saudara, penciptaan hari ke-6 ya. Dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau tadi ada kalimat Allah melihat semuanya baik. Di sini ada suatu penekanan saudara. Dikatakan sungguh amat baik. Ya. Allah melihat semua ciptaan yang sudah diciptakan dari hari pertama tadi sampai hari ke-6 puncaknya Allah menciptakan manusia. Dikatakan sungguh amat baik. Artinya saudara,
seluruh ciptaan yang telah diciptakan sudah lengkap, sempurna, sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan baik. Allah menciptakan semuanya dengan sangat baik. Apa arti baik yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, arti kata baik adalah sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Segala sesuatu diciptakan tepat seperti yang Allah inginkan. Tidak ada kesalahan, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan dari semua apa yang sudah diciptakan Allah. Sempurna adanya, baik adanya. Ini arti kata baik yang pertama. Yang kedua, arti baik ini memiliki tujuan yang benar. Terang, langit, bumi, matahari, hewan, dan manusia masing-masing mempunyai fungsi yang sudah Tuhan tetapkan. Matahari fungsinya apa? Bulan, ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mempunyai tujuan masing-masing. Sama halnya dengan tubuh kita ya saudara, ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, kaki, tangan, ya. Ada pikiran, ya. Mata gunanya untuk apa? Melihat. Telinga mendengar. Mulut untuk berbicara, ya. Kaki kita untuk berjalan, semuanya baik. Dan arti baik yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari seluruh anggota tubuh kita yang Tuhan ciptakan, gunanya adalah untuk hal-hal yang baik. Karena diciptakan untuk sesuatu yang baik. Tapi seringkali kita menggunakan mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk hal-hal yang salah. Semuanya baik. Anggota tubuh kita ini untuk hal-hal yang baik. Jadi tidak ada ciptaan yang sia-sia. Tidak ada ciptaan yang digunakan untuk sesuatu hal yang buruk. Tapi semuanya untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Dan ciptaan Allah di sini menunjukkan akan kebesaran, akan hikmat, akan kuasa, akan kedaulatan Tuhan, saudara. Dari apa yang Tuhan sudah ciptakan, itu membuat kita kagum dan harusnya mempunyai suatu kebanggaan, harapan bahwa kalau Tuhan sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya, seperti apa yang sudah kita nikmati dan saksikan setiap hari, saudara, ya, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Artinya sesuatu dalam kehidupan kita yang kita cari-cari, yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita hanya saja memandang Allah, meminta kepada Allah, percaya. Karena Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup melakukan apa yang kita minta kepadanya. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, panggilannya di dalam setiap diri kita. Tujuan utama Allah menciptakan manusia, supaya kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan segala apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Inilah Allah kita, Allah yang luar biasa. Melalui semua ciptaan Tuhan, kita dapat berkata, betapa mulianya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa berkuasanya
Tuhan, dengan menyadari bahwa betapa Dia ajaib luar biasa, sehingga tidak ada satu keraguan di dalam diri kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu di dalam diri kita. Karena memang Tuhan selalu memberi yang terbaik dan yang terbaik kepada setiap umatnya. Inilah Tuhan kita, saudara. Kalau kita melihat dan melihat kata Tuhan menciptakan semuanya baik. Melihat yang diciptakannya itu semua baik. Semuanya baik saat itu karena manusia belum jatuh dalam dosa, saudara. Dunia belum tercemari dengan dosa. Dunia belum tercemari dengan segala bentuk kejahatan, tipu muslihat dan lain sebagainya. Sampailah manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada penderitaan, saudara. Tidak ada tangisan, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Semuanya baik. Awal mulanya baik, sangat baik. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Yang baik itu menjadi sesuatu yang buruk datang menimpa manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tema gereja kita tahun ini, saudara, berbicara tentang mengikut Yesus. Apa hubungannya dengan ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini? Ya, mengikut Yesus berarti kita kembali kepada panggilan Allah, kembali kepada rancangan Allah, kembali kepada rencana Allah, kembali memuliakan Allah, kembali kepada tujuan kita yang utama, yaitu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jelas kita ketahui, saudara, bahwa rancangan Allah buat kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak pernah Tuhan merancang sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah selalu merancang hari depan. Allah selalu merancang kehidupan kita, umatnya memiliki sukacita, damai, sejahtera. Tapi mengapa manusia jauh dari apa yang Tuhan harapkan? Yaitu tadi, manusia meninggalkan Allah. Manusia meninggalkan firman Allah. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Yang berarti seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan telah sempurna, lengkap, sesuai dengan rencana Allah. Sempurna adanya, saudara. Biar kita yang pagi hari ini dan yang sudah sepanjang dari awal tahun ini bulan Juni ya saudara, kita sudah diajarkan, kita sudah diarahkan untuk kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Tidak bisa saudara, kita mengikut Yesus tapi kita tidak menyangkal diri. Kita masih saja menguasai diri kita sendiri. Kita masih saja mengutamakan ego kita. Menampilkan diri kita. Merasa diri kita yang terbaik. Merendahkan orang, meremehkan orang, memandang hina kepada orang. Ini tidak bisa, saudara. Mengikut Yesus, kembali kepada rancangannya, panggilannya, kehendaknya, berjalan bersama Tuhan, mengikut Yesus, mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kita akan dipuaskan di dalam segala hal. Mengikut Yesus juga berarti kita menghargai kehidupan, menjaga ciptaan Tuhan, mengasihi sesama, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Ibadah kita bukan lagi ibadah, ya karena dari kecil saya ibadah,
hanya mengikuti rutinitas, mengikuti kebiasaan orang tua kita beribadah, kita nggak akan mendapatkan apa-apa kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya sekedar. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati dengan sangat baik dan benar arti kebaikan Tuhan, arti kasih setia Tuhan, arti pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ibadah kita biasa-biasa saja, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa merasa ada dan tinggal diam di dalam Allah, kita harus melekat. Seperti firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita melekat di pohon itu, saudara. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Allah. Kita tidak kekurangan karena melekat dengan pohon itu. Melekat dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus. Saat kita tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta akan aku beri. Saat kita mencari, Tuhan akan buat kita mendapatkan. Ini firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita nikmati, saudara. Dan ketika kita berjalan bersama Yesus, hidup kita itu sudah pasti akan semakin mencerminkan kasih Allah. Kasih Allah ada di dalam diri kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang menerima segala kekurangan, terlebih di dalam rumah tangga kita, menerima kekurangan pasangan hidup kita. Ini kasih Allah. Ketika saya menangani beberapa konseling keluarga, banyak mengatakan, aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa menerima, terlalu sakit. Terlambat, saudara. Terlambat kalau kita mengatakan tidak bisa mengampuni. Karena ada janji nikah yang kita katakan saat kita menikah, menerima pasangan kita. Seperti apapun. Dan jelas firman Tuhan katakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Masalah, pertengkaran, perselisihan, kemiskinan, sakit penyakit, tidak bisa. Ada banyak hal firman Tuhan yang harus membawa kita kepada kebenaran sehingga kita menikmati janji Allah. Tidak ada kata menyerah, saudara. Kasih Allah. Jadi kalau ada kasih Allah di dalam diri kita, kita akan memandang kesalahan pasangan kita itu dengan ringan. Karena mengerti kasih. Kasih Allah yang begitu besar. Mungkin sakit, tidak bisa dipungkiri. Tapi karena kita mengerti akan kasih Bapa, kasih Yesus yang sudah kita terima, itulah yang memampukan kita. Yang memberikan kita kelegaan, kemampuan. Ya, ini kasih Bapa yang harus saya lakukan. Dan melakukannya penuh sukacita, bukan dengan keterpaksaan, saudara. Tapi melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, mengikut Yesus berarti kembali kepada tujuan semula Allah. Hidup dalam kebenaran, kasih dan persekutuan dengan Tuhan. Biar saudara di pagi hari ini yang mengerti, memahami firman Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya pada mulanya sungguh amat baik. Dan Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Kembali kepada panggilan Allah. Kembali kepada rancangan Allah. Rencana Allah. Berjalanlah dalam rencana Allah. Rancangan Allah. Panggilan Allah. Biar Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 tergenapi dalam kehidupan saudara yang mengatakan berkat-Nya melimpah atas kita. Kebajikan, kemurahan Allah akan mengikuti langkah-langkah kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Biar kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau sendiri yang meteraikan di hati para pendengar yang mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah mereka, diberkatilah mereka. Sepanjang hari ini ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan dalam setiap pergumulan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat sukacita, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, turun atas umat-Mu. Haleluya. Amin.